Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu Gunung Padang berasal-usul daripada semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hairul Vlog Channel. Vlognya pemersatu warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, dan juga yang ada di seluruh dunia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini kita coba reaction dari Aryan M Channel kembali teman-teman. Ini tentang katanya pemilik Borobudur itu Malaysia gitu. Kok bisa gitu loh. Ini mau apa lagi nih? Sudahlah Borobudur, sudahlah kapal jeruk purut gitu ya. Salam. Apa benda nih kata Tok Dalang, masa kita nih macam ini nak klaim punya orang terus, macam mana kita nak boleh nak trending, nak viral? Ya salam, negara kaya, uang mahal, ringgit mahal, IQ tinggi, kok seperti ini kelakuannya? Ya salam. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Ya kita reaction videonya. Ya kita reaction kembali dari channelnya Aryan M Channel gitu. Ini lagi-lagi Borobudur diklaim oleh Malaysia bahwa mereka membina Candi Borobudur itu Malaysia, yang membuat Candi Borobudur itu Malaysia gitu. Wah ini cukup ekstrim juga gitu ya. Negeri tetangga kita ini Tok Dalang ya salam. Yuk kita reaction videonya. Cira mampus paling punya Melayu Malaysia. Jaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur. Aduh Pak Cik saking pinternya gelar profesor sampai bisa memanipulasi sejarah. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia si terpaling Melayu, tapi cuma bisa omong kosong. Yap, Malaysia yang sering memposisikan diri sebagai yang terpaling Melayu selalu menunjukkan omong kosong yang sulit diterima akal sehat. Pernyataan bahwa Candi Borobudur dan Gunung Padang merupakan bagian dari peradaban Melayu, sekaligus klaim bahwa Melayu adalah pusat segala peradaban di kawasan, menjadi contoh terbaru dari upaya Malaysia mendominasi narasi sejarah. Klaim-klaim ini bukan hanya tak berdasar, tetapi juga menunjukkan keinginan untuk memperluas identitas Melayu jauh melampaui batas historis dan akademis yang diakui dan dibuat Malaysia sendiri. Dampak dari klaim-klaim Malaysia inilah yang terus menciptakan kegaduhan antara Malaysia dan Indonesia, terutama terkait klaim budaya, makanan, dan bahasa. Baik di ranah akademik maupun media sosial, perdebatan selalu memanas setiap kali ada elit atau tokoh Malaysia yang mencoba memasukkan unsur-unsur budaya Indonesia ke dalam narasi peradaban Melayu. Padahal, para sejarawan Indonesia dan banyak akademisi internasional sudah jelas menegaskan bahwa Borobudur dan Gunung Padang berasal dari peradaban lokal Nusantara yang tidak bisa begitu saja diseret menjadi bagian dari Melayu versi Malaysia. Masalah utamanya adalah cara Malaysia mendefinisikan Melayu. Di sana, istilah Melayu selalu dilekatkan pada 3 unsur, agama Islam, bahasa Melayu, dan adat istiadat Melayu. Ketika definisi sesempit ini kemudian dipaksakan kepada situs-situs sejarah yang sama sekali tidak berkaitan seperti Borobudur yang merupakan situs Buddha, maka jelas terlihat kontradiksinya. Klaim Malaysia tidak hanya jauh dari fakta, tetapi juga tidak sesuai dengan definisi yang mereka buat sendiri. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Alamak, Candi Borobudur itu peradaban orang Melayu, bukannya orang Melayu itu adanya di Pulau Sumatera, Kalimantan. Pak Profesor Maledes gitu ya. Wah ini profesor nih otaknya kopong seperti dengkul kalian gitu ya. Masa dia nggak tahu bahwa kerajaan Melayu terbesar itu ada di Pulau Sumatera, Kalimantan gitu. Ini kalau Candi Borobudur ya otomatis ya bukan dari Melayu gitu. Gimana coba menurut teman-teman? Jangan kalian itu seperti mengklaim bahwa itu budaya Melayu. Dari mana ceritanya? Saya aja orang Melayu Indonesia nggak mengakui itu bahwa itu hasil dari Melayu Sumatera gitu. Kalau memang dari Melayu Sumatera ya ada kerajaan Sriwijaya gitu, tapi bukan Candi Borobudur.
Candi Muara Takus. Ya teman-teman ya, coba deh komentar kalian ini daripada kita dengarkan profesor yang otaknya kopong seperti dengkul kalian, ya kita lanjut saja lah ya. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu Gunung Padang Indonesia. berasal-usul daripada semenanjung tanah Melayu. Lepas itu disperse bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur. Aduh Pak Cik saking pinternya gelar profesor sampai bisa memanipulasi sejarah. Padahal sejarah dunia itu harus diakui keakuratannya ketika mereka mampu memberikan bukti peninggalan-peninggalan pada masa itu. Anda ini kira-kira buktinya apa bisa sampai seyakin itu bahwa kerajaan Sriwijaya itu punya pengaruh sama kalian ini, punya pengaruh sama negara Melayu Malaysia? Enggak lah. Pusing saya. Menjelaskan sejarah tanpa bukti itu hanya omong-omong Pak Cik ya. Sorry to say this ya. Itu cuma omong doang. Begini, bicara mengenai kerajaan Sriwijaya Pak Cik, memang betul kerajaan Sriwijaya itu merupakan kejayaan peradaban Melayu Pak Cik, ya. Tetapi bukan secara eksklusif milik negara Malaysia modern. Sorry to say this. Jadi begini, biar nggak salah paham ya, nanti saya jelasin. Baik secara sejarah dan politiknya. Oke? Sriwijaya itu merupakan kemaharajaan Bahari atau Melayu Pak Cik. Ya. Etnis dan budaya, etnis dan bahasanya itu memang merupakan kerajaan yang didirikan dan diperintah oleh etnis Melayu. Ya. Bahasa yang digunakan dalam prasasti-prasasti Sriwijaya itu adalah Melayu kuno Pak Cik. Melayu kuno. Yang menjadi lingua franca. Lingua franca itu adalah bahasa penghubung Pak Cik. Ya, bahasa penghubung di Nusantara pada masa itu. Oke? Terus pusat peradabannya itu, pusat pemerintahannya Sriwijaya itu berada di Sumatera Pak Cik, yang sekarang ini menjadi bagian dari Indonesia Pak Cik, bukan bagian dari Malaysia. Ya. Nah betul itu Mbak. Sriwijaya itu ada di kampung saya, tepatnya di kota Palembang. Itu masih ada kerajaan Sriwijayanya. Itulah pusat kerajaan Melayu tertua di dunia. Itu saya akui tertua dunia, sampai sekarang masih menggunakan di kampung saya itu bahasa Melayu asli, original, tanpa dimasuk-masukin oleh bahasa-bahasa Inggris, bahasa mana. Kalau mau mendengar bahasa Melayu asli, silakan datang ke kampung saya. Itu ada namanya di Kota Batu Raja ya, Palembang, khususnya di Kota Batu Raja, Pagar Alam, Muara Enim, itu masih menggunakan bahasa Melayu tradisional tanpa diselipi bahasa-bahasa Inggris ya. Ini saya bantu jelaskan ya teman-teman ya. Peninggalannya itu semua bisa ditemukan di sana Pak Cik. Dan di Monumen Nasional kita ada itu peninggalannya, prasasti-prasasti dari bahasa Melayu kuno ini. Anda nggak punya ini Pak Cik. Negara Anda nggak punya bukti ini. Cuma negara kami yang punya. Ibu kota dan pusat pemerintahannya Sriwijaya ini diperkirakan itu berada di sekitar Palembang dan Jambi. Betul. Jangkauan kekuasaan Sriwijaya itu melampaui batas negara modern. Sriwijaya itu adalah kemaharajaan maritim ya Pak Cik, yang kekuasaannya itu tidak terikat oleh batas-batas negara yang kita kenal sekarang gitu ya. Kekuasaannya itu berbasis pada penguasaan jalur pelayaran dan perdagangan Pak Cik ya. Di wilayah yang sekarang menjadi negara Malaysia, khususnya kawasan Semenanjung Malaya itu seperti Kedah, memang pernah berada di dalam lingkup pengaruh dan kekuasaan Sriwijaya. Namun penting untuk dicatat ya Pak Cik ya, bahwa pusat jantung pemerintahannya itu ada di Sumatera
Pak Ci, yang letaknya ada di Indonesia saat ini, ya. Paham maksud saya, Pak Ci? Mengklaim Sriwijaya secara eksklusif sebagai milik Malaysia atau milik Indonesia saja adalah penyederhanaan yang keliru, Pak Ci, ya. Realitas sejarahnya lebih kompleks. Warisan Indonesia, Sriwijaya adalah bagian integral dari sejarah Indonesia karena pusat pemerintahannya, ya, Pak Ci, ibu kotanya dan sebagian besar wilayah intinya itu berada di Indonesia, ya. Sriwijaya dianggap sebagai cikal bakal peradaban Melayu di Nusantara dan leluhur dari Kesultanan Palembang dan lainnya. Oke. Sedangkan dalam warisan Malaysia, karena Sriwijaya itu pernah menguasai Semenanjung Malaya, Pak Ci, ya. Kerajaan ini juga merupakan bagian dari sejarah panjang kawasan yang sekarang menjadi Malaysia. Oke. Peninggalan banyak situs arkeologi peninggalan Sriwijaya ditemukan di Malaysia, memang banyak. Dan Sriwijaya itu memang warisan dunia Melayu, ya. Memang itu kebanggaan warisan peradaban rumpun Melayu. Memang secara keseluruhan kejayaannya dalam perdagangan, pelayaran, dan sebagai pusat pembelajaran agama Buddha, ya. Dan pencapaian ini merupakan kebanggaan oleh orang-orang yang berbagi warisan budaya dan bahasa Melayu yang kini tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand Selatan. Di Sriwijaya itu adalah kejayaan orang Melayu, tetapi dalam konteks geopolitik modern, ia merupakan warisan sejarah yang dimiliki bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Ya, Pak Ci, dengan posisi Indonesia yang sangat sentral karena menjadi lokasi pusat pemerintahannya. Mengatakan Sriwijaya adalah kejayaan orang Melayu Malaysia itu adalah pernyataan yang terlalu menyederhanakan dan mengabaikan fakta bahwa jantung peradabannya berada di Indonesia. Sriwijaya adalah kemaharajaan Melayu yang berpusat di Sumatera, Indonesia, dengan pengaruh dan kekuasaan yang mencakup kawasan yang sekarang menjadi Malaysia. Ya, Pak Ci. Kemudian masalah Borobudur. Borobudur itu gak ada sangkut pautnya sama Sriwijaya, Pak Ci. Jangan ngarang kamu ya. Borobudur itu adalah, ini sebentar saya skip sebentar, Mbak, ya. Borobudur dan juga Sriwijaya itu berbeda, ya. Bagi pacik-pacik Malaysia yang otaknya yang dengkul seperti dengkul, otaknya kopong seperti dengkul kalian itu, Sriwijaya dan Borobudur itu sangat bertentangan, berbeda. Memang agamanya sama-sama Buddha asal muasalnya, tapi dia berbeda gitu, berbeda kejayaan, berbeda kekuasaan, itu ya teman-teman ya. Dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram, Pak Ci. Itu Raja Sailendra. Kampret ini, sampai Borobudur diutek-utek milik orang Melayu pula. Aduh, ya Allah ya Robbi. Letak antara Sumatera dan Jawa Tengah itu sangat sungguh luar biasa jauhnya, Pak Ci. Aduhai, gimana ceritanya bisa Sriwijaya dengan petanteng-petanteng bikin Candi Borobudur? Gimana itu konsepnya ya? Itu saya jadi bingung. Sekitar 1.500 km itu Sriwijaya baru bisa menyentuh Borobudur, Pak Ci. Woi. Memang Sriwijaya dan antara Sriwijaya dan Kerajaan Mataram itu Raja Sailendra itu memang punya kerjasama dalam dagang, tapi bukan berarti bahwa Sriwijaya itu membangun Candi Borobudur. Aduh, semua kok diklaim sama orang Melayu ini bikin pusing saya. Aduh, Pak Ci. Dan inilah akar mengapa Indonesia selalu menolak. Gimana sih menurut teman-teman? Mulai dari Borobudur, Sriwijaya, itu mereka klaim semua. Apa nggak ada kebudayaan asli Malaysia gitu? Coba ya teman-teman komentar di kolom komentar. Jangan otak kalian itu kopong seperti dengkul-dengkul para netizen Malaysia itu gitu ya teman-teman. Coba deh komentar-komentar. Kan nggak ada hubungannya dan nggak ada sangkut pautnya antara Borobudur dengan Sriwijaya. Ini punya dua kekuasaan yang berbeda, dua kerajaan yang berbeda. Kok bisa diklaim itu milik Melayu? Yang memang saya akui Sriwijaya itu memang
kebudayaan peradaban Melayu kuno, tapi pusatnya ada di Palembang dan Jambi. Itulah ada Candi Muara Takus, dan juga sampai sekarang kerajaan Sriwijaya masih ada kok di Palembang. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke Palembang, jangan lupa berkunjung ke Istana Sriwijaya gitu ya, Benteng Kota Besar, di situ masih ada ya teman-teman ya. Jangan kita ini ya, bahwa Melayu tertua itu ada di Indonesia, dan Malaysia itu bukan apa ya, Malaysia itu hanyalah jajahan, negeri jajahan dari Sriwijaya, tepatnya di daerah Melaka, Kedah. Itu adalah pusat wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sriwijaya. Jangan kita memutarbalikkan fakta ya teman-teman. Setelah silakan baku hantam di kolom komentar gitu. Silakan baku hantam dan kolom komentar di kolom komentar ya. Oke lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Wassalamualaikum. Otak kopong seperti dengkul kalian.